Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Mari kita belajar bersama-sama. ASI nutrisi terbaik untuk bayi. Ya, benar sekali kalimat tersebut. ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi. Selain itu, ASI sebagai sumber nutrisi yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Ia juga kaya akan hormon, unsur kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta anti-inflamasi. ASI adalah sebuah cairan karunia Tuhan tanpa tanding dan tidak ada yang lebih hebat dari ciptaan Allah yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Berikut manfaat ASI dan kelebihan yang menjadi alasan kenapa ASI wajib hukumnya untuk pemenuhan gizi bayi. Yang pertama, kaya zat penting yang dibutuhkan bayi. Bila ASI dibandingkan dengan produk susu formula, kandungan dari ASI jauh lebih unggul dan tak terkalahkan. ASI memiliki semua zat penting yang dibutuhkan oleh sang bayi dalam pertumbuhannya, seperti protein, DHA, omega 6, laktosa, taurin, lactobacillus, vitamin A, kolestrum, lemak, zat besi, laktoferin, dan lisozin, yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi. ASI juga mengandung protein whey yang sejenis protein yang mudah diserap oleh usus. Manfaat yang kedua adalah memberikan kekebalan yang optimal bagi bayi. ASI juga mempunyai kekebalan lain, yaitu untuk pembentukan sistem imun sang bayi. Sistem imun merupakan sistem yang sangat penting untuk sang bayi. Sistem imun yang baik akan membuat bayi jarang sakit dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan perkembangan mental anak. ASI mengandung gizi yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan otak bayi. Uji klinis telah membuktikan bahwa anak yang diberi ASI eksklusif lebih dari 6 bulan IQ lebih tinggi dibandingkan anak yang diberi ASI kurang dari 6 bulan. Melalui proses menyusui, pendekatan intim antara bayi dan ibu lebih mudah menumbuhkan IQ bayi dalam kepercayaan diri sendiri maupun orang lain. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi resiko alergi. Banyak anak-anak di zaman modern ini memiliki alergi seperti asma, alergi makanan yang menyebabkan kulit gatal. Dengan asupan ASI lebih dari 12 minggu di dalam keluarga yang memiliki riwayat alergi, penilaian resiko yang terjadi alergi terhadap bayi adalah lebih rendah daripada bayi yang menggunakan susu formula atau mengonsumsi susu formula. Manfaat yang kelima yaitu mengurangi infeksi resiko usus. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bayi yang diberikan susu formula lebih awal beresiko untuk mendapati infeksi usus seperti diare dan lain sebagainya. Sebaliknya, dengan pemberian ASI secara eksklusif pada bayi sekurangnya selama 6 bulan akan mencegah infeksi usus ini pada bayi. Manfaat yang keenam yaitu tidak basi dan selalu segar. Tidak basi seperti susu yang lain, ASI tidak akan basi
karena ASI dihasilkan langsung dari payudara sang ibu tanpa campur tangan bahan kimia. Yang terpenting, selama asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu bergizi, seimbang juga tepat, maka ASI yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Manfaat yang ketujuh yaitu lebih higienis. Bila dibandingkan dengan susu formula atau susu kaleng, ASI jauh lebih higienis karena langsung diproduksi dari payudara dengan suhu yang tepat sesuai kebutuhan sang buah hati. Sementara pada susu sapi, ada kemungkinan susu tercemar dengan senyawa lain atau bahan kimia lainnya. Entah itu dari bahan susu itu sendiri atau alat-alat yang digunakan untuk meminum susu, seperti botol, dot, yang belum tentu bebas dari kuman. Manfaat yang ke-8 yaitu menguatkan hubungan antara ibu dan bayi. Di sini kasih sayang antara ibu dan anak akan terbentuk akibat hormon yang diproduksi dalam tubuh. Bayi yang menggunakan susu formula mungkin agak sulit bagi ibu untuk membentuk ikatan bersama anaknya. Ia bagaikan satu bentuk alami yang sangat kita butuhkan tanpa bantuan teknologi untuk mencapainya. Manfaat yang ke-9 yaitu ibu sehat. Ibu yang menyusui setelah melahirkan, zat oksitosisnya akan bertambah, sehingga akan mengurangi jumlah darah yang keluar setelah melahirkan, karena kandungan dan perut bagian bawah juga lebih cepat menyusut kembali ke bentuk normalnya. Ibu yang menyusui pun bisa menguras kalori lebih banyak hingga berat tubuh akan cepat kembali seperti sebelum hamil. Dan manfaat yang terakhir yaitu ASI lebih murah dibandingkan susu formula, karena ASI tidak membutuhkan uang sepeser pun untuk membelinya. Tips sukses memberikan ASI ini, Bun. Yang pertama, Bunda harus happy karena segala macam hormon, endorfin, oksitosin, itu membantu produksi ASI juga. Happy itu tidak hanya memandang diri kita sendiri, tetapi juga hubungan kita dengan suami, hubungan dengan anak, atau pekerjaan. Semuanya harus selaras. Jadi, ibu harus merasa rileks saat menyusui agar produksi ASI yang dihasilkan cukup. Kemudian yang kedua yaitu makanan dan nutrisi. Yang paling penting untuk memproduksi ASI yaitu protein dan cairan. Jadi, jika yang ingin diet supaya lebih happy memandang dirinya, boleh untuk mengurangi karbohidrat, karena karbohidrat kontribusinya hanya sedikit pada produksi ASI. Tapi untuk menjaga ketahanan tubuh, bisa makan karbohidrat kompleks yang sifatnya dicerna secara lambat, misalnya pisang, gandum, oatmeal, kacang-kacangan, serta ubi madu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu banyak mengonsumsi sayuran daun hijau seperti daun katuk, bayam, sosim, brokoli, dan lain sebagainya, karena itu dapat memproduksi ASI lebih banyak. Yang keempat yaitu direct breastfeeding. Karena memang menyusui itu supply dan demand, semakin sering bayi itu meminta breastfeeding, itu sistem tubuh akan memproduksi dengan sendirinya. Dengan begitu, produksi ASI akan lancar. Berikut tinjauan Islam mengenai air susu ibu. Ada banyak hal penting bagi kehidupan manusia yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya adalah tentang air susu ibu, atau yang sering disebut dengan ASI. ASI merupakan nutrisi paling penting bagi pertumbuhan bayi di masa emas atau Golden Age. Secara tegas, Al-Quran menyebutkan
bahwa lama menyusui bayi adalah 2 tahun. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 133 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Namun, tak ada salahnya jika ibu tidak menyusui bayi sampai 2 tahun. Menyusui maksimal bayi sampai 2 tahun hanyalah anjuran, bukan kewajiban. Ini adalah bentuk perhatian maksimal orang tua kepada bayinya. Tetapi, ibu juga tidak boleh menyusui anak melebihi usia 2 tahun, karena nutrisi dalam ASI sudah tidak seimbang dengan kebutuhan anak. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Quran Surat Luqman ayat 14. ASI merupakan zat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Bahkan, makanan bayi yang dibuat teknologi masa kini tak mampu menggantikan sumber makanan yang menakjubkan ini, yaitu ASI. Hasil penelitian kesehatan bahwa bayi yang diberi ASI 18 bulan mempunyai intelligence quotient atau IQ 4,3 poin lebih tinggi. Pada usia 3-4 tahun, IQ 4,6 poin lebih tinggi. Pada usia 8,5 tahun, IQ 8,3 poin lebih tinggi. Apabila dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif atau ia meminum susu formula. Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, Al-Quran, kisah Nabi Muhammad SAW, dan hasil penelitian kesehatan, maka menyusui bayi adalah sangat dianjurkan dan merupakan kewajiban ibu serta hak anak mendapatkannya. Sebaiknya menyempurnakannya hingga usia 2 tahun. Masya Allah ya, ada 2 bentuk jasa paling besar seorang ibu, yaitu ketika lemahnya masa hamil dan menyusui selama 2 tahun. Karena itulah kita sebagai anak wajib berbakti kepada ibu. Sampai jumpa lagi. Thanks for watching.